Okay, good morning, students. Good Okay, before we start our study, let us play. Close your eyes and hold your hand. Okay, close your eyes, everyone. Close your eyes, hold your hand, and let us pray. Dear Jesus, thank you for your blessing today. Thank you for your blessing today. Now we want to study. Now we want to study. Please bless us Please bless us in the name of Jesus in the Christ. name of Jesus Christ. We pray. We pray. Amen. Amen. Okay. Mana? Okay, wait ya, wait. Oke, sekarang dibuka buku tematiknya. Open your book tematik. On page 24. Already, Miss. Okay. Already? Already, Miss. Miss halaman berapa, Miss? 24. Miss 24. Ini 24. Kan let me check. Oke. Nah, hari ini kita memasuki pembelajaran keempat, ya tematik. Oke. Judulnya yaitu tentang bermain bersama teman-teman, ya. Bermain bersama teman-teman. Ya kan? Kalau kamu bermain sendiri pasti kurang asik, ya. Kalau ada temannya baru lebih seru, ya kan? Oke. Nah, diperhatikan teksnya ya. Minggu pagi, Ino dan teman-teman akan bermain. Ya, Kay? Oke. Sebelum bermain, ibu berpesan agar Ino bermain tidak terlalu jauh. Ino melaksanakan pesan ibu. Ino dan teman-temannya bermain di taman. Mereka tidak bermain di jalan karena berbahaya. Permainan yang mereka mainkan juga tidak berbahaya, seperti memanjat pohon atau melempar sesuatu. Ibu juga berpesan agar Ino berhati-hati. Selama bermain, Ino mengingat pesan ibu. Ino berhati-hati agar tidak terkena benda tajam seperti kerikil, duri, ataupun pecahan kaca. Untuk itu, Ino memakai alas kaki untuk melindungi kakinya, ya. Nah, jadi materi ini udah berulang kali, ya kan? Di semester pertama juga kita sudah pernah membahas ini, ya, supaya tidak bermain itu jauh dari pantauan orang tua, ya, atau tidak bermain terlalu jauh dari lingkungan rumah. Kemudian tidak memainkan suatu permainan yang berbahaya, yang dapat menyebabkan diri kamu terluka. Ya, bermainlah di sekitar
lingkungan rumah dan memainkan permainan yang tidak berbahaya. Ya. Oke. Nah, perhatikan bukunya yang Ayo Mencari Tahu. Tulislah pesan yang terdapat dalam bacaan di atas. Ya. Nah, Miss mau tanya dulu sama si Roger. I wanna ask you, Roger, apa pesan yang dapat kita ambil dari teks tersebut? Jangan bermain-main jalan, Miss. Apa nak? Miss nggak dengar. Jangan bermain-main di tengah jalan. Jangan bermain-main di tengah jalan. Oke, Alin, apa pesan yang dapat kamu ambil dari teks yang tadi? Ayo. Apa pesannya? Tidak boleh bermain terlalu jauh. Iya, jangan bermain terlalu jauh. Apalagi, Anton? Agar berhati-hati ketika bermain, Miss. Iya, bermainlah dengan hati-hati, ya kan? Kemudian jangan memainkan suatu permainan yang berbahaya. Ya, itu adalah beberapa pesan yang dapat kita ambil dari teks di atas. Ya, oke. Nanti kamu lengkapi jawabannya ya. Oke, next kita ke halaman 25. Sudah? Tulislah cerita sesuai gambar pada selembar kertas. Gunakanlah tanda baca titik. Nah, kemarin ya kan, Miss sudah pernah beritahukan ya beberapa fungsi tanda baca. Nah, jadi kalau tanda titik itu apa fungsinya? Siapa yang masih ingat? Tani, Miss. Apa itu? Miss. Tanda berhenti, Miss. Iya, tanda berhenti. Apalagi? Aisyah, Miss. Ya, oke. Tanda untuk mengakhiri kalimat, Miss. Ya, tanda yang digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat atau tanda titik juga digunakan untuk kalimat berita. Ya, itu adalah beberapa fungsi tanda titik. Ya kan? Nah, kalau tanda seru apa fungsinya tanda seru? Siapa yang masih tahu atau sudah lupa? Aisyah masih tahu, Miss. Apa itu, Kay? Fungsi tanda seru digunakan pada kalimat apa? Kalimat untuk memerintah seseorang, Miss. Iya, betul. Jadi tanda seru itu digunakan untuk kalimat perintah, ya kan? Nah, kalau tanda tanya, apa fungsinya tanda tanya? Untuk menanyakan sesuatu, Miss. Untuk menanyakan sesuatu, Miss. Iya, jadi fungsi tanda tanya yaitu digunakan untuk kalimat tanya atau digunakan untuk menanyakan sesuatu kepada orang lain, ya. Nah, jadi nanti kamu boleh buatkan ceritanya. Di situ ada berapa gambar? Perhatikan bukunya dulu. 3, Miss. Nah, ada 3 gambar. 3, Miss. Oke. Nanti kamu buat ceritanya berdasarkan gambar yang telah disediakan dan kamu gunakan tanda baca titik. Ya. Jangan sampai lupa gunakan tanda baca titik agar makna suatu kalimat itu dapat kita pahami dengan baik, ya. Oke. Nah, perhatikan bukunya halaman 25. Halaman berapa, Miss?
25. Open your book page 25. Okay. Excuse me, Miss. I want to drink. Ya. Oke. Nah, perhatikan bukunya halaman 25. Roger, baca dulu teks ceritanya itu, Roger. Aku belajar. Ino bermain bersama teman-temannya. Teman-teman Ino berasal dari berbagai suku bangsa. Ada anak Sunda, Batak, Dayak, dan Bugis. Teman-teman Ino juga pemilik agama berbeda. Ada anak beragama Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Meskipun berbeda suku, bangsa, dan agama, Ino dan teman-temannya selalu rukun. Ya, Edward. Angkar. Mereka bahkan saling menolong dan membantu dalam keberagaman. Aku belajar dalam keberagaman. Apakah kamu dan teman-temanmu berperilaku seperti Ino? Nah, oke. Nah, si Ino katanya bermain bersama dengan teman-temannya. Teman-teman si Ino itu ya berasal dari suku yang berbeda. Dan ini pun materinya ini pun sudah kita bahas kan? Sudah pernah dibahas kan? Jadi kita tinggal mengulang lagi, hanya mengulang. Oke. Nah, jadi teman-teman si Ino itu katanya berbeda suku. Ada suku Sunda, ada suku apa lagi? Suku Batak, Miss. Terus apa lagi? Dan Bugis, Dayak, dan Bugis, Miss. Bugis, Miss. Iya. Nah, selain berbeda suku, teman-teman si Ino juga memiliki agama yang berbeda, ya. Ada agama Islam, ada agama Kristen, ada Katolik, ada Buddha, Hindu, dan ada Konghucu. Iya. Nah, tetapi meskipun mereka memiliki suku dan agama yang berbeda, ya, tetapi mereka selalu hidup apa? Hidup rukun. Ya kan? Mereka tidak bertengkar. Ya? Oke. Nah, jadi kalau di sini teman-temannya selain dari yang di kelasnya ini, misalnya tetangganya, ya, karena kita kan di lingkungan masing-masing pasti memiliki teman yang berbeda suku, ya, yang berbeda agama, ya. Tetapi kita harus bisa saling menghargai, jangan membeda-bedakan. Jangan karena berbeda suku dan berbeda agama dengan temannya, ya, kamu jadi mengolok-olok temannya, diejek-ejek temannya, jangan, ya, berdosa, ya, berdosa kalau suka seperti itu. Akhirnya berantem dan hidupnya tidak rukun, tidak damai, tidak sejahtera, ya. Jadi harus bisa hidup berdampingan, harus bisa hidup rukun dengan siapapun, ya. Oke. Nah, perhatikan bukunya halaman 27. Sudah? Halaman 27. Sudah? Sudah diperhatikan bukunya semuanya? Sudah, Miss. Ya, sudah. Oke. Ino selesai bermain pukul 11 siang. Perhatikan jam di samping. Jam di samping menunjukkan pukul 11. Pukul 11 ditulis pukul 11.00 ya. Oke. Nah, perhatikan di bawahnya ada ada pernyataan, ya. Coba kamu lengkapi pernyataan berikut sesuai dengan gambar jamnya.
Coba diisi dulu yuk. Ayo, semuanya diisi atau udah ada yang selesai? Sudah, Miss. Yang belum Putri sudah finish, Miss. Ya, berarti yang belum selesai, Miss kasih waktunya 2 menit ya. Berarti Finish, Miss. oke. Iya. Ya. Oke. Nah, berarti kalau dia dibaca, berarti itu kamu harus tulis dengan menggunakan huruf, ya. Kalau ditulis, berarti kamu harus tulis dengan menggunakan apa? Angka. Ya, contohnya yang nomor 1, ya. Yang nomor 1, jarum pendek jam menunjuk angka 4. Jarum panjang jam menunjuk angka 12. Jadi kalau dia dibaca pukul 4, berarti 4-nya itu kamu harus tulis dengan menggunakan apa? Huruf, ya. Tetapi kalau ditulis, berarti kamu tulis dengan apa? Angka. Ya. Bisa ya? Oke, sudah selesai semuanya? No, Miss. Kenapa kayak gitu kamu, Kristo? Hah, Kristo? Kenapa gitu? Kamu udah selesai ya, Kristo? Kalau Miss ngajarnya kayak gini gimana? Miss gini aja lah ya, Miss ngikuti kalian aja kayak gini aja ya. Udah selesai anak-anak, ya Miss gini aja ya. Ya kan? Kan kalian seperti itu ya. Miss gini juga lah untuk ngikuti kalian jadinya. Karena bolak-balik dibilangi nggak ngerti. 100 kali dibilangi 100 kali nggak ngerti. Ya, finish, Miss. Ya. Kedua finish, Miss. Dan finish, Miss. Finish, Miss. Oke. Finish, Miss. Ya. Ya, Ceris. Tessa, kamu tadi pagi nggak ada absen kan, Tessa? Tessa nggak ada absen kan? Tessa, kamu dengar nggak Missnya bicara, Tessa? Dengar, Miss. Dengar, Miss. Tessa tadi pagi ada absen nggak? Enggak, Miss. Finish, Miss. Oke. Oke, kalau sudah selesai itu. Daniela finish, Miss. Buat absenmu. Oke, dengarkan dulu, Miss. Tessa tadi kenapa nggak absen tadi pagi? Aturannya kalau nggak absen berarti Miss anggap nggak hadir dan nggak bisa ikut Zoom. Iya kan? Udah berapa waktu Tessa nggak pernah absen? Ah, Tessa berapa hari nggak absen, nak? 3 hari kamu. Kamis, Jumat, sama hari ini. Ini nih Nanti di absenmu. yang membuat Miss ini. Iya, Miss bilang. Nanti Miss buat di daftar hadirnya. Tessa buatkan Miss dulu. Buat di daftar hadirnya itu. Tolong dulu yang lain di unmute. Ya, unmute dulu. Putri unmute dulu, semuanya unmute dulu. Ribut sekali, Mister. Kelingnya itu kakak. Tahu saya kalau gitu kita sampai koyak nanti. Pakai tas mami, Bang. Tas. Kok di mana tas? Udah, dengarkan Miss dulu. Dengarkan Miss dulu. Letakkan dulu pensilmu itu. Put your pencil. Udah. Jadi,
nggak kirim video absenmu pagi-pagi, nggak usah ikut Zoom. Ya, itu sama saja kamu tidak hadir. Ya kan? Iya, teman-temannya sudah absen pagi-pagi, cepat dia bangun. Ya kan? Kan kasihan kan, teman-temannya cepat bangun, gimana caranya biar bisa buat video. Terus teman-teman yang lain nggak mau buat video, kan nggak adil jadinya ya. Si Adeline, ada Adeline nggak? Adeline tadi kirim ini nggak? Video absen nggak Adeline? Ada nggak Adeline? Adeline tadi kirim video absen nak? Enggak, Miss. Kenapa Adeline nggak kirim video absen tadi? Kenapa? Maunya diapain? Dicuekin aja, biarin aja lah dicuekin Miss Andy gitu ya. Senang kalau dicuekin ya. Kalau gurunya cuekin dia, gurunya nggak mau tanya-tanya lagi, berarti gurunya nggak peduli lagi, nggak sayang. Biarkan aja lah si Adeline nggak absen, terserah dia lah. Jadi kayak gitu. Kalau gurunya nggak mau tanya-tanya lagi, berarti gurunya nggak sayang. Kalau masih ditanya gurunya, berarti masih sayang gurunya sama dia. Berarti besok harus absen ya Adeline dan Tessa ya. Tessa, kemana kamu lihat? Ya, jangan diulang-ulangi lagi kayak gitu. Oke, sudah selesai dikerjakan? Miss. Sudah, Miss. Sudah, Miss. Oke, kita jawab sama-sama ya. Oke, yang nomor 1 itu pukul 4 ya. Miss tadi sudah kasih tahu jawabannya. Yang kedua pukul berapa yang kedua? Pukul 10, Miss. Pukul 10, Miss. Pukul 10, Miss. Yang ketiga pukul berapa? Pukul 5, Miss. Pukul 5, Miss. Yang keempat berapa? Pukul 6, Miss. Nah, sekarang halaman 28. Ya. Gambarkan jarum panjang dan jarum pendek pada jam berikut. Ya. Kamu gambarkan sesuai yang sudah diberitahukan. Semuanya unmute dulu sekali. Jangan, itu Miss yang bikin. Kenapa dibuka-buka lagi unmute-nya itu? Jangan dibuka unmute-nya kalau Miss nggak suruh buka ya. Soalnya berisik. Oke, yang halaman 28 1 sampai dengan 5 kamu gambarkan dia sesuai dengan waktu yang telah disediakan. Yang sudah selesai, who is finished? Raise your hands up please. Come on everyone. Who is finished? Oke, belum semua ya, belum semua selesai.
Udah, yang belajar itu jangan ada yang tidur-tiduran. Duduk dulu semua. Laura, kamu ngapain kayak gitu tidur? Udah, Miss. Finish, Miss. Hah? Laura, kamu duduk, Laura, jangan tidur-tiduran, Miss nggak suka. Miss aja duduk kok. Miss. Sudah selesai semuanya? Sudah? Bastian sudah selesai, Miss. Amin. Udah, Miss. Ya. Oke, kalau sudah selesai, kembali perhatikan bukunya halaman 29. Sudah? Sudah? Hillary, have you finished, Hillary? Not yet, Miss. Miss, I want to drink. Ya. Oke, nah perhatikan bukunya halaman 29 ya. Ini juga kemarin pas kita masuk, pas belajar tatap muka, ini sudah pernah kita bahas ya. Ini kemarin Miss praktekkan sama si Pani kemarin. Ya kan? Yang gelombang kedua kemarin ini Miss praktekin Miss sama si Fani kalau masih ingat kalian. Ya. Nah, jadi ini gerakan apa namanya? Gerakan mengaitkan lengan ya. Nah, jadi kalau kita memainkan permainan ini atau kalau kita melakukan olahraga seperti ini, kita harus memilih teman yang bagaimana? Yang seimbang. Ya. Misalnya si Holin, ya kan? Maka Holin harus pilih teman yang sesuai dengan dirinya. Jangan Holin pilih temannya seperti si Bastian gendut. Akhirnya dia nggak seimbang, ya kan? Nah, kalau si Hillary berarti temannya harus dipilih yang hampir sama dengan postur tubuhnya si Hillary. Misalnya siapa? Si Rafael. Ya, Rafael juga jangan pilih temannya si Bastian, nanti kamu kewalahan. Ya kan? Jadi kalau melakukan permainan mengaitkan lengan ini harus dipilih yang sesuai dengan postur tubuh kita. Ya. Supaya tidak kesusahan. Oke. Nanti kamu boleh lakukan atau boleh praktekkan ya bersama adiknya di rumah. Nah, ingat ya, sebelum melakukan olahraga, maka terlebih dahulu kita lakukan apa? Sebelum olahraga kita ngapain? Pemanasan, Miss. Pemanasan ya, supaya badan kita siap melakukan olahraga. Kemudian supaya tidak terjadi apa? Cedera. Ya. Itu homework ya, Miss? Hah? Enggak homework. Kita membahas sekilas aja karena kemarin kan kita udah pernah bahas di sekolah kan. Oke, nah setelah kamu melakukan pemanasan, baru kamu lakukanlah kegiatan olahraga yang ingin kamu lakukan. Ya,
Nah, setelah kamu melakukan olahraga, terakhirnya kamu melakukan apa? Pendinginan. Ya. Nah, jadi contoh gerakan pendinginan itu apa, Miss? Perhatikan bukunya halaman 30. Sudah? Oke, bisa dilihat semuanya? Nampak? Nampak, Miss. Nah, setelah selesai pemanasan, melakukan olahraga inti, nah setelah itu kita melakukan apa? Gerakan pendinginan, ya. Nah, kita boleh menggoyang-goyangkan kaki kita, ya. Itu adalah salah satu contoh gerakan pendinginan. Kemudian apa? Peregangan pada kedua kaki. Ya, kemudian gerakan apa lagi yang dapat kita lakukan? Membungkukkan badan, kemudian menghembuskan napas secara perlahan. Ya, itu adalah beberapa contoh gerakan pendinginan yang dapat kita lakukan setelah melakukan kegiatan inti. Oke. Nah, sekarang perhatikan bukunya halaman 30 yang berjudul berolahraga bersama. Oke, Roger, pergilah. Oke, pada hari Minggu keluarga Ido berolahraga bersama di halaman rumah. Mereka mulai berolahraga pukul 6. Mereka berolahraga diiringi dengan musik. Sebelum berolahraga, ayah mengingatkan untuk melakukan pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan dilakukan agar tubuh siap untuk berolahraga. Gerakan olahraga harus dilakukan dengan baik. Gerakan tubuh tidak boleh berlebihan. Jika berlebihan, maka tubuh akan terkilir. Ya. Nah, jadi kemarin waktu kelas 1 pernahnya kalian senam kan? Pernah, Miss. Ya, Miss. Nah, jadi kalau kamu senamnya Excuse me, Miss, I want to drink. iya, pergilah. Kalau kamu senamnya asal-asalan, ya nggak serius, main-main, nanti itu mengakibatkan apa? Terkilir. Namanya main-main, kan nggak serius, nggak fokus. Ya, bisa cedera kamu, bisa terkilir. Nah, kemudian kalau kita berolahraga terlalu berlebihan itu juga tidak baik. Ya, itu